Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas materi seni budaya dan keterampilan. Sebelum kita mengawali pembelajaran, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Terlebih dahulu, Ananda semua harus mengetahui apa saja kompetensi dasarnya. Nah, sekarang langsung saja kita masuk materi bab 1 ya, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Menggambar flora, fauna, dan alam benda. A. Konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda. Di dalam konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda, bentuk benda dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk geometris dan bentuk non-geometris. Bentuk geometris dibagi menjadi dua, yaitu A. Bentuk silindris. Bentuk silindris adalah benda yang bentuk dasarnya silinder, seperti contoh cangkir, poci, candy, vas bunga, guci, dan lain-lain. B. Bentuk kubistis. Bentuk kubistis adalah benda yang bentuk dasarnya kubus, seperti contoh kursi, meja, lemari, buffet, rak sepatu, dan lain-lain. Bentuk benda yang kedua adalah bentuk non-geometris, adalah bentuk bebas. Bentuk bebas ini adalah benda yang bentuknya tidak teratur atau tidak termasuk silindris dan kubistis. Contohnya seperti patung, ukiran, tumbuhan, dan binatang. Kita lanjut ke bahan, alat, dan teknik menggambar. Sebelumnya, Ananda semua harus tahu dulu pengertian menggambar itu apa. Menggambar adalah kegiatan manusia yang melibatkan koordinasi antara penglihatan dan gerakan tangan yang halus dan terukur. Untuk teknik menggambar dibedakan dalam beberapa macam, di antaranya 1. Teknik arsir. Teknik arsir adalah teknik menggambar yang menggunakan unsur garis yang disejajarkan atau dipersilangkan dalam rangka membentuk objek gambar, seperti contoh di bawah ini. Yang kedua, teknik dusel. Teknik dusel adalah teknik menggambar yang menggunakan goresan pensil gambar dengan posisi miring atau rebah dalam rangka membentuk objek gambar, seperti contoh di bawah ini. Yang ketiga, teknik pointillis. Teknik pointillis adalah teknik menggambar yang menggunakan unsur titik sebagai pembentuk objek gambar, seperti contoh di bawah ini. Yang keempat, teknik akuarel adalah teknik menggambar khusus menggunakan bahan cat air atau titik gambar, seperti contoh di bawah ini. Untuk teknik akuarel, penggunaan cat air digunakan secara tipis saja ya. Yang kelima, teknik plakat. Teknik plakat adalah teknik menggambar yang menggunakan bahan cat air, cat akrilik, atau cat minyak. Penggunaan cat pada teknik plakat ini cukup kental sehingga bersifat menutup, seperti contoh di samping. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur seni rupa. Unsur seni rupa yang pertama adalah titik. Titik merupakan unsur seni rupa dengan bentuk paling sederhana.
Unsur yang kedua adalah unsur garis. Unsur garis merupakan gabungan dari titik-titik. Yang ketiga, unsur bidang. Unsur bidang merupakan rangkaian sejumlah garis lurus dan lengkung. Untuk bidang ini dibedakan menjadi dua, yaitu bidang geometris dan bidang non-geometris. Bidang geometris bentuknya teratur, misalnya seperti segitiga, segi empat, lingkaran, bintang, dan lain-lain. Sedangkan untuk bidang non-geometris bentuknya tidak teratur atau bebas. Unsur seni rupa yang keempat adalah bentuk. Bentuk merupakan rangkaian dari sejumlah bidang geometris dan non-geometris. Untuk bentuk geometris, bentuknya teratur, contohnya seperti kubus, balok, silinder, piramida, kerucut, dan bola. Sedangkan untuk bentuk non-geometris, bentuknya tidak teratur atau bebas. Contohnya bisa seperti batu, pecahan kaca, pecahan logam, dan lain-lain. Unsur seni rupa yang kelima adalah ruang. Ruang merupakan unsur seni rupa yang memiliki dua sifat, yaitu semu dan nyata. Unsur seni rupa yang keenam adalah warna. Warna yang dimaksud di sini adalah yang terbuat dari pigmen atau zat warna yang terbuat dari alam. Warna ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama warna primer atau warna utama atau warna pokok. Seperti yang kita ketahui, warna pokok di dalam menggambar itu ada tiga, contohnya seperti merah, kuning, dan biru. Yang kedua, warna sekunder, yaitu campuran dua warna. Nah, contohnya penggabungan warna merah dan kuning akan berubah menjadi warna jingga. Kemudian, penggabungan warna merah dan biru akan menjadi warna ungu. Contoh ketiga seperti warna kuning digabungkan dengan warna biru akan menjadi warna hijau. Untuk warna yang ketiga adalah warna tersier, yaitu campuran tiga warna. Nah, untuk unsur yang keenam adalah tekstur. Tekstur merupakan keadaan permukaan suatu benda, baik kasar maupun halus. Unsur yang kedelapan adalah gelap terang, yaitu benda akan tampak terang jika terkena cahaya dan sebaliknya, benda akan tampak gelap jika tidak terkena cahaya. Selanjutnya, kita masuk ke prinsip-prinsip menggambar bentuk benda. Prinsip yang pertama yaitu perspektif, adalah prinsip menggambar yang berpedoman pada kesan pandangan pertama. Prinsip yang kedua adalah komposisi, yaitu susunan atau tata letak suatu objek. Yang ketiga, proporsi, yaitu perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Yang keempat, pencahayaan, yaitu objek atau benda akan tampak jika terkena cahaya dan sebaliknya. Untuk penjelasan prinsip-prinsip menggambar bentuk benda akan ditampilkan dalam video nantinya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang pertama yang harus Ananda semua lakukan adalah pengamatan. Nah, pengamatan ini merupakan kegiatan pengenalan objek yang digambar secara teliti dan cermat. Contohnya seperti gambar flora, fauna,
atau alam benda. Yang kedua, pembuatan sketsa merupakan memulai menggambar dengan goresan tipis, seperti contoh di bawah ini. Yang ketiga, pencahayaan atau gelap terang. Setelah sketsa gambar bentuk dipastikan tepat dengan objek gambar, perhatikan pencahayaannya dengan melihat dari sisi mana cahaya itu datang. Contohnya, seperti gambar di bawah ini. Nah, kelihatan kan perbedaannya bagaimana? 4. Pewarnaan merupakan menggambar dengan bahan berwarna, misalnya pensil warna, cat air, atau pastel, seperti contoh di bawah. 5. Penyelesaian akhir. Setelah semua objek gambar diwarnai sesuai dengan warna yang ada pada objek gambar, perhatikan gelap terang atau tua mudanya warna, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, untuk materi selengkapnya nanti akan ditampilkan video. Sebelumnya, mari kita simak tugas yang akan Ananda kerjakan setelah ini. Untuk tugas yaitu, buatlah gambar salah satu flora, fauna, dan alam benda pada kertas gambar dengan memperhatikan bahan, alat, teknik, dan prinsip menggambar. Aspek penilaiannya adalah 1. Ide atau gagasan, 2. Komposisi, 3. Kreativitas, 4. Kerapihan dan kebersihan. Nah, untuk tugas dilaporkan dalam bentuk foto ya. Untuk materi selengkapnya, mari Ananda simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Membahas materi tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan saya Hendro Trio Priambodo. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pendahuluan. Dan di sini ada pengertian menggambar atau garis besar menggambar adalah kegiatan kreatif yang dilakukan seorang perupa dalam membuat suatu objek gambar. Menggambar merupakan sarana untuk mengekspresikan diri, dan objek dalam menggambar pun banyak, mulai dari tumbuh-tumbuhan, hewan, ataupun alam benda. Kemudian berikutnya, indikator. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat satu, mengidentifikasi unsur-unsur gambar flora, fauna, dan alam benda dengan benar. Kemudian yang kedua, menjelaskan teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan benar. Yang terakhir, membuat salah satu gambar flora, fauna, dan alam benda. Secara umum, pengertian menggambar. Jadi, menggambar adalah kegiatan menorehkan pensil ataupun pewarna di atas media kertas. Sedangkan pengertian secara khusus, menggambar adalah kegiatan-kegiatan membentuk imaji dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat dengan membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan media dengan mengolah goresan dari alat gambar. Sebelum kita masuk ke proses menggambar, kita harus mengetahui objek gambar yang akan kita gambar. Yang pertama, objek flora. Di sini flora memiliki banyak jenis dan bentuk.
ada bagian juga daun, bunga, dan buah. Kemudian objek yang kedua adalah objek fauna. Kamu bisa memulai menggambar hewan dari badannya, kepalanya, kaki, seperti itu. Yang terakhir adalah objek alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda terdiri atas benda buatan manusia dan benda terbentuk dari alam. Contoh buatan manusia adalah kendi, piring, mangkuk, dan gelas. Sedangkan dari alam, batu, dan kayu. Sedangkan tidak kalah penting adalah komposisi. Nah, komposisi adalah tata susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan dalam suatu karya seni rupa. Sedangkan komposisi terdiri dari yang pertama adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah penggambaran objek benda yang memberikan adanya kesan keseimbangan antar bagian-bagiannya. Sedangkan yang kedua, harus mengetahui bagian komposisi, yaitu kesatuan. Kesatuan adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan adanya kesatuan unsur-unsur yang terpadu. Yang terakhir adalah irama. Irama adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan pergerakan dengan alur yang teratur. Gambar yang terkesan ritmis akan terasa enak dipandang mata, seperti itu. Berikutnya adalah teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Di sini saya akan membahas tentang proses teknik menggambar flora untuk yang pertama. Dalam menggambar objek flora, yang pertama adalah kita harus membuat suatu garis bantu lingkaran dengan tambahan detail bunga. Yang terakhir adalah detail untuk menghapus garis bantunya dan penambahan detail-detail flora atau bunga di gambar tersebut. Yang kedua adalah menggambar objek fauna. Yang pertama dikasih garis lengkung atau oval, kemudian dikasih tambahan untuk kepala dan kaki. Yang ketiga adalah penambahan detail atau pewarnaan. Yang terakhir adalah menggambar objek alam benda. Di sini contohnya saya menggambar teko. Jadi awalnya dikasih garis bantu berbentuk oval, yang kedua dikasih garis lengkung, yang ketiga adalah penambahan detailnya. Kemudian sebelum kita menggambar, kita juga harus mengetahui tentang alat dan bahan yang akan kita gunakan. Alat yang digunakan untuk yang pertama adalah pensil. Di sini pensil terdiri atas dua jenis, ada pensil H dan B. H di sini tipenya keras, biasanya untuk sketch awal, sedangkan pensil tipe B itu lebih lunak, biasanya untuk arsiran gelap terang. Pensil warna di sini untuk penambahan detail, untuk gelap terang, dan penambahan efek 3 dimensi. Kemudian terakhir adalah penghapus, jadi untuk menghapus bagian-bagian mana yang mungkin ada kekeliruan ketika dalam proses menggambar. Yang kedua adalah bahan. Untuk menggambar, kita juga harus mengetahui bahan atau media, tempat untuk menggambar. Di sini bisa kertas atau buku gambar. Sekian dulu untuk materi hari ini. Kemudian selanjutnya adalah proses untuk menggambar. Silahkan untuk mengekspresikan diri mulai dari gambar flora, fauna, dan alam benda. Terima kasih dari saya guru dari SMP Negeri 1 Jangkar, Kabupaten Situbondo.